Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh Sobat Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini, perenungan firman Tuhan bersama saya Pendeta Cucu Elia. Judulnya, Pemberitaan di Dalam Kubur. Sebelumnya, mari saudaraku, kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang kami kenal. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus yang Engkau sungguh janjikan kepada kami yang mencari kebenaran. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami bacakan, kami renungkan, kami beroleh kekuatan iman di dalamnya. Kami mohonkan penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini perenungan firman Tuhan kita teruskan pada Mazmur pasal 84 sampai 89. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup kita di dunia ini sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, kita juga mengalami situasi-situasi yang sulit. Situasi di mana kita merasa beban kita begitu berat, dan bahkan kita mengalami sakit penyakit yang membuat kita sangat terbeban, dan bahkan kita merasa kita ditinggalkan. Demikian juga dengan berbagai kekurangan-kekurangan dalam hidup kita. Rasanya Tuhan meninggalkan kita. Dan pengalaman-pengalaman kita sebagai orang percaya seperti itu, kita tidak perlu merasa hanya kita yang memikirkan hal itu. Karena rupanya hamba-hamba Tuhan pada masa yang lalu mengalami hal-hal yang serupa seperti itu. Bahkan ketika mereka merasa terpuruk dalam hidup mereka, benar-benar mereka merasa ditinggalkan. Dan begitulah Mazmur yang kita terus-menerus kita bacakan dalam perenungan setiap Sabat pagi ini. Kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan yang menuliskan kitab Mazmur ini, yang dicatat dalam kitab Mazmur ini, sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kelemahan kemanusiaan yang sama, ya. Maka di dalamnya ada doa-doa, pergumulan-pergumulan yang mereka jalani, mereka alami, dan mereka datang kepada Tuhan untuk mendapatkan solusi. Mari saudaraku sekalian, kita awali pada pasal yang ke-84. Dikatakan pada bahagian pertama atau ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Istilah Gitit muncul dalam kitab Mazmur ini. Nampaknya tidak terlalu jelas apa makna atau arti daripada Gitit. Namun para pembaca dan juga penafsir Alkitab melihatnya, sekalipun istilah ini istilah musik yang artinya tidak terlalu pasti, tapi istilah ini tampaknya berasal dari kata bahasa Ibrani Gad, yang juga adalah nama sebuah kota di perbatasan Yehuda dan Filistia. Ada yang berpendapat bahwa Gitit memaksudkan sebuah melodi yang berkaitan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan pada musim panen anggur. Karena Gad merujuk atau menunjuk ke tempat pemerasan anggur. Oleh karena itu, Septuaginta Yunani dan Vulgata Latin menerjemahkan Gitit sebagai tempat-tempat pemerasan anggur. Jadi begitulah gambarannya ketika kita membaca kitab Mazmur dan menemukan kata ini muncul. Itu adalah kata yang terkait dengan istilah musik yang kaitannya juga dengan nama tempat, di mana itu adalah tempat pemerasan anggur. Mari saudaraku sekalian, apa yang dikatakan dalam pasal yang ke-24 tentang pergumulan dan tentang kerinduannya bersama dengan Tuhan, atau pertolongan
dari Tuhan. Disebutkan ayat yang ke-6, saya melompatnya, ayat 5 dan ayat 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perkataan yang luar biasa penuh dengan iman bahwa mereka, penulis kitab Mazmur ini menggambarkan bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berada diam di rumah Tuhan dan terus memuji-muji Tuhan. Apakah saudara dan saya harus berada di rumah Tuhan sepanjang hari? Bahkan 24 jam berada di rumah Tuhan? Tentunya ini menggambarkan bahwa sebagaimana ayat yang pertama disebut sebagai Mazmur dari Korah, karena Korah adalah seorang pemimpin yang berada melayani di Ka'bah. Tentu penggambarannya seperti ini, ya, bahwa boleh jadi kebahagiaannya seperti yang mereka alami berada di rumah Tuhan. Tapi ada banyak dan lebih banyak orang yang berada di luar rumah Tuhan. Mereka juga bekerja, mereka melayani, mereka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dan juga negeri mereka dipenuhi dengan berkat oleh karena usaha dan pekerjaan tangan mereka. Tetapi artinya bahwa sekalipun mereka tidak berada di rumah Tuhan, sekalipun saudara dan saya tidak ada di gereja yang disebut dengan rumah Tuhan, tetapi ketika kita mengaitkan selalu hidup kita, pekerjaan kita dengan segala urusannya dikaitkan dengan Tuhan, dalam arti semuanya berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur, itulah yang disebut dengan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasratnya mengadakan ziarah, yang hasratnya selalu terarah pada Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, pada ayat-ayat berikutnya luar biasa penggambarannya. Pada ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku, penggambaran yang unik, penggambaran yang memberikan dorongan pada kita bahwa kehidupan rohani kita adalah segala-galanya. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan yang walaupun sedikit waktu saja sangat berharga dan akan memberi warna dan kesegaran pada seluruh kehidupan kita. Karena berdiri di ambang pintu saja untuk sekejap adalah lebih baik dibandingkan kita berada di rumah-rumah orang yang hebat, orang-orang yang punya rumah seperti istana. Di sini digambarkan kemah-kemah orang fasik, ya. Baik, berikutnya pada ayat selanjutnya, ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa isi daripada kitab Mazmur ini hampir serupa. Ada pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka yang dinyatakan secara eksplisit. Mereka nyatakan tidak ragu-ragu dan tidak takut dan tidak malu-malu. Seringkali kita berdoa agak malu-malu menyebutkannya, tetapi mereka sangat eksplisit, ekspresif sekali, ya. Tetapi saat yang sama juga diakhiri dengan pujian-pujian keagungan kepada Tuhan yang memang sungguh layak Tuhan menerima pengagungan dari kita. Sebagaimana pernyataan-pernyataan selanjutnya yang saya ingin bacakan, bagaimana doa-doa dari hamba-hamba Tuhan memohon, merindukan pertolongan Tuhan oleh karena keadaan mereka sangat-sangat sulit. Tetapi diakhiri selalu dengan pujian, dengan pengagungan yang luar biasa. Saya ingin bacakan beberapa ayat pada pasal berikutnya. Pasal 85.
Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan menjadikan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perhatikanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Pada pasal yang ke-86, bagaimana Tuhan digambarkan? Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Lihat saudaraku sekalian, seperti saya sering gambarkan di sini bahwa kitab Mazmur penuh dengan pernyataan secara eksplisit yang bagaimana hidup penuh dengan pergumulan. Tetapi saat yang sama mereka menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Pada pasal yang ke-88 ada sesuatu yang menarik buat kita, bahwa ini adalah pengalaman yang lumrah kita alami, yaitu kita, saudara dan saya, pernah mengalami yang namanya sakit. Bahkan mungkin sakit sangat serius, bahkan mengalami sakit yang mungkin sudah dekat dengan kematian. Dan hanya saudara dan saya yang merasakannya kalau memang itu pernah terjadi. Dan hamba Tuhan yang menuliskan pada pasal 88 ini disebutkan Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Apa yang dialaminya? Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Lihat saudaraku, begitu terbukanya pernyataan ini ya. Kenyang bukan dengan makanan, tapi dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ini orang sakit benar-benar rasa sakit sekali. Kalau saudara yang saat ini sedang bergumul dengan sakit yang disebut dengan terminal disease, ya tentunya sesuatu yang membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan. Nah, dan firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini, saya rindu boleh menjadi kekuatan buat kita. Seandainya kita melihat bahwa hidup kita seperti sudah dekat dengan kematian, apa yang disebutkan di sini? Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur, tapi belum rupanya. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Saudaraku sekalian, ketika kita merasakan sakit yang begitu terbeban, bahkan mimpi pun ketika kita bermimpi, mimpinya selalu mimpi kekalahan. Mimpinya mimpi yang selalu mimpi buruk. Dan itu menunjukkan bahwa memang penderitaan yang kita alami sedang benar-benar membuat kita secara mental, rohani terpuruk. Dan banyak orang sakit mengalami hal serupa itu dan membutuhkan para pendamping yang menolong mereka, meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang mengalami sakit. Jika saudaraku sekalian yang mendengarkan siaran ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan dalam tubuh yang sehat, berikan waktu saudara untuk melayani orang-orang yang sakit dan kuatkan, teguhkan dengan pengajaran firman Tuhan. Dan sekali lagi seperti saya sebutkan tadi, selalu diakhiri dengan pujian, ya. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil, dan aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Dan ayat terakhir mengatakan, telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Dan pada pasal 89 adalah sebetulnya ini sangat
sambung menyambung ya. Bagaimana pada akhirnya pujian-pujian itu dilontarkan juga dan bahkan banyak sekali. Jadi pergumulannya mungkin 1/3, 2/3-nya adalah pujian kepada Tuhan. Dan saya tidak membacakan satu persatu, tapi bagaimana pada akhirnya pada pasal 89 daripada Mazmur jilid yang ketiga ini, yaitu pada ayat yang ke-53, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, amin, ya amin. Jadi ujungnya adalah selalu pujian dan pengagungan pada Tuhan. Dan saya melewatkan satu perikop ya pada pasal 88, yaitu ayat 11 sampai 13 yang menjadi pertanyaan dan pergumulan dan menjadi tema kita secara khusus. Saya buat judulnya pada pagi ini. Ayat ini adalah ayat yang menjadi sebuah tantangan buat kita untuk memahaminya. Dalam ayat 11 sampai 13, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa? Saudaraku sekalian, kalimat-kalimat yang dilontarkan pada ketiga ayat ini dalam pasal 88 yang adalah bagian daripada pergumulan orang yang sedang mengalami sakit yang sangat serius dan merasa berada di bawah kehidupan ini, berada di bawah dunia orang mati. Dan ditunjukkan bahwa kalau memang benar-benar mati, apakah ada keajaiban buat orang mati? Adakah arwah bangkit dan kemudian bersyukur pada Tuhan? Dan adakah pemberitaan firman di dalam kubur? Adakah kesetiaan didapati dalam kebinasaan? Saudaraku sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini ditunjukkan untuk membuat kita menyadari bahwa semua pertanyaan yang dimaksudkan di sini dapat dijawab dengan jawaban yang negatif atau tidak, maksudnya ya, bahwa tidak mungkin ada keajaiban terjadi di dunia arwah, di dunia orang mati. Dan di dalam dunia orang mati tidak ada orang bisa bersyukur dan menunjukkan kesetiaannya, karena orang mati benar-benar sudah mengalami kematian. Dan di dalam dunia orang mati tidak ada lagi kesempatan untuk kita memberitakan Injil di dalam dunia orang mati. Artinya saudaraku sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan, menegaskan pada kita, mungkin ada beberapa kelompok orang, bahkan kelompok orang Kristen membagikan sebuah keyakinan bahwa kita masih bisa berpikir, masih bisa menerima iman yang baru ketika kita berada dalam kubur. Saudaraku sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan pada kita karena tertulis dalam sebuah pertanyaan dan tidak ada jawaban yang menunjukkan bahwa ada jawaban mengatakan, oh ternyata ada sesuatu di dunia orang mati. Sesungguhnya saudaraku sekalian, ayat demi ayat yang ditunjukkan di sini bahwa tidak ada lagi kenangan, tidak ada lagi kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada lagi ucapan syukur di dunia orang mati. Namun demikian, adanya suatu kesempatan, adanya suatu harapan bahwa orang mati akan bangkit. Dan doktrin atau ajaran kebangkitan adalah ajaran yang terus dikumandangkan dalam Alkitab. Dan ketika Yesus Kristus Tuhan kita bangkit, menunjukkan pada kita ada kesempatan itu. Bahkan secara pasti janjinya dibagikan pada kita, yaitu kepada siapa saja yang mau percaya pada kuasa dan kebangkitan, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita beroleh kuasa yang sama. Dan itulah sesungguhnya yang ada, yang terjadi. Bukan berarti kita sedang menikmati kehidupan di dunia arwah, di dunia orang mati. Tetapi kita sedang mengalami kematian bila mana memang waktunya Tuhan tunjukkan kematian pada kita. Dan kita hanya menanti satu waktu, yaitu pagi yang cerah, di mana Tuhan akan membangkitkan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Saudaraku sekalian, inilah yang kita boleh bagikan dalam perenungan firman Tuhan, kitab Mazmur, yaitu jilid yang ketiga.
Tuhan kiranya menolong kita dan membuat kita tetap setia dalam setiap pergumulan dan tantangan yang hebat, dan kita terus naikkan pujian dan pengagungan pada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap ayat yang muncul dalam kitab Mazmur, yang dalam pergumulan-pergumulan yang mereka alami, mereka tunjukkan kuasa Tuhan yang ajaib. Mereka tunjukkan keberadaan kami yang sesungguhnya. Mereka tunjukkan bagaimana kami boleh dengan sungguh-sungguh menyatakan keberadaan kami, perasaan kami dalam setiap doa, dan saat yang sama kami dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus yang menolong kami membuat terang kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya menolong setiap pendengar radio Maestro ini yang mendengarkan dan saat ini sedang dalam pergumulan. Kuatkan dan teguhkan mereka. Yang sakit Tuhan berkenan menjamah dan berikan kesembuhan. Dan Tuhan tolong kami, berkati kami dalam kegiatan dan ibadah kami sepanjang Sabat ini. Kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.